Izinkan saya menceritakan sesuatu ya, semoga ini bisa jadi manfaat buat teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya ke teman-teman ya. Kira-kira teman-teman, kita tuh tanpa disadari ya, udah jadi auto konsumen namanya gitu ya. Tanpa kita sadari itu kita beli lagi sebuah barang, suatu produk gitu ya. Contoh, teman-teman pagi ini ada yang sikat gigi nggak? Pasti ya kayaknya. Kayaknya kok nggak sikat gigi, kayaknya waduh gawat ini ya gitu ya. Berarti kita setiap bulan tuh ada kebutuhan sikat gigi. Betul ya teman-teman ya? Nah, kalau sikat gigi teman-teman pakai odol nggak? Pakai pasta gigi? Pakai ya teman-teman ya? Setuju ya? Rasanya pagi ini ya paling nggak kita sikat gigi lah, pasti pakai odol ya teman-teman ya. Terus habis kita sikatan, sampoan nggak tadi pagi? Mungkin ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Tapi pasti paling enggak kita setiap bulan, setiap hari adalah kebutuhan sampo ya. Betul ya teman-teman ya. Lalu habis sampoan pakai sabun nggak? Pakai lah ya. Berarti kita juga ada kebutuhan sabun. Betul ya teman-teman ya gitu ya. Keluarga kita juga mandi pakai sabun. Berarti sekeluarga kita ada kebutuhan sabun gitu ya. Lalu kita ada kebutuhan deterjen baju. Betul ya teman-teman ya. Biasanya deterjen baju ini sepaket dengan pelembutnya, pelembut dan pewangi bajunya ya zaman sekarang. Berarti kita ada kebutuhan juga ya, betul ya teman-teman ya. Sabun cuci piring, ini kan juga kita juga ada kebutuhan ya. Kita udah jadi auto konsumen lah. Kalau habis beli lagi gitu ya. Lalu teman-teman ada nggak yang istrinya pakai kosmetik atau pakai skincare? Kosmetik sama skincare itu beda ya. Kalau kosmetik tuh buat ngedempul gitu ya. Tapi kalau skincare itu buat kulit lah, kulit wajah seperti itu ya gitu ya. Cowok juga skincarean sekarang, apalagi kalau lihat drakor itu ya. Gitu ya. Ada kebutuhan ke kosmetik skincare ya, ada yang enggak ya. Istri saya sebetulnya nggak kosmetikan tapi akhir-akhir ini pakai skincare gitu ya. Teman-teman ada kebutuhan snacking sama kopi nggak? Ngopi nggak tiap hari? Atau ngeteh gitu ya? Atau kalau teman-teman pernah ngitung nggak? Misalnya akhir minggu itu ke mall ngajak keluarga, ya ngajak anak makan mie instan kek, makan apa gitu ya? Atau kita juga ada kebutuhan snacking kayak mie instan gitu ya. Pernah ngitung nggak kalau misalnya teman-teman ke mall untuk snacking aja jalan-jalan, kira-kira 300.000 habis nggak seminggu? Rasanya sih kok habis ya teman-teman ya gitu ya. Kalau dihitung-hitung itu bisa 1 jutaan loh sebulan. Ya, apalagi di kota besar. Kalau nge-mall gitu, rasanya 300.000 itu cepet banget habisnya gitu ya, teman-teman. Untuk makan tok gitu ya, belum main gitu ya. Berarti ada kebutuhan ya. Tiap bulan tuh kita ngeluarin untuk snacking time gitu ya. Lalu teman-teman ada kebutuhan vitamin nggak setiap bulan satu keluarga? Mungkin dulu sebelum pandemi ini belum jadi kebutuhan ya. Tapi semenjak pandemi itu naik prioritasnya. Kita rata-rata di rumah itu biasanya ada stok vitamin lah gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman saya mau nanya nih, kira-kira masuk akal nggak untuk belanja 1 bulan ya kebutuhan ini ya, sikat gigi, pasta gigi, sampo, sabun dan lain sebagainya ini termasuk vitamin dan snacking time itu ya teman-teman. Kira-kira untuk satu keluarga ya, satu keluarga bukan pribadi. Kalau bujangan sih mungkin lebih kecil dari ini ya. Satu keluarga, ayah, ibu, 2 anak, sama biasanya ada orang tua juga gitu ya, menghabiskan 3 juta rupiah setiap bulannya. Masuk akal ya, teman-teman ya. Untuk kebutuhan ini nih, kebutuhan bulanan kita ini ya. Masuk akal ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman. Kurang lebih 3 juta per bulan yang kita belanjakan setiap bulan ini gitu ya, untuk keperluan ini, biasanya teman-teman belinya kemana? Ke supermarket biasanya, betul ya? Entah ke minimarket yang pelangnya merah, yang pelangnya biru gitu ya, teman-teman ya. Atau supermarket di mall gitu ya. Nah, kita teman-teman pernah menyadari nggak, udah berapa lama kira-kira teman-teman belanja terus nih kebutuhan sehari-hari ini di supermarket tersebut? Sudah di atas 10 tahun? Rasanya kok iya ya, dari kecil kita, orang tua kita juga udah kayak gitu. Rasanya kita sudah belanja kebutuhan bulanan ini berbulan-bulan gitu ya. Setiap bulan berpuluh-puluh tahun malah. Kalau saya umurnya udah hampir 40 nih gitu ya. Udah hampir 40 tahun itu mulai dari orang tua sampai ngelanjutin ke saya belanjanya ke supermarket. Betul ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin ya? Kan kita udah jadi pelanggan loyal nih di supermarket tersebut. Pas teman-teman ulang tahun, kasirnya tuh menyambut. Wah, misalnya ada siapa ya? Misalnya tadi ada Om Reza ya. Wah, Pak Reza, selamat ulang tahun. Bapak sudah pelanggan loyal kami selama puluhan tahun. Bapak dapat kue ulang tahun karena Bapak hari ini ulang tahun gitu. Pernah nggak waktu kita ulang tahun sama si supermarket itu dikasih kue ulang tahun? Rasanya sih nggak pernah ya gitu ya. Saya juga nggak pernah gitu. Atau kue ulang tahun aja nggak pernah, apalagi boro-boro ya kata Om Reza ya. Boro-boro.
Padahal kita udah pelanggan loyal loh puluhan tahun. Bahkan mungkin orang tua kita juga udah kayak gitu ya. Nah, boro-boro dapat kue ulang tahun gitu ya. Apalagi dapat cashback, itu juga makin boro-boro gitu ya. Nah, teman-teman boro-boro ya gitu ya. Nah, teman-teman kenapa sih kok kita nggak pernah dapat kue ulang tahun, kita nggak pernah dapat cashback, tapi tetap jadi auto konsumen, tetap belanja lagi. Karena kita butuh barang-barang ini. Betul ya, teman-teman ya? Dapat sejuta terima kasih, atau mungkin dapat 3M malah ya Om ya, makasih Mas gitu ya apa ya gitu ya katanya ya, makasih Mas mah cuma 2M ya. Kenapa kita masih belanja terus? Karena kita butuh, ini udah jadi kebutuhan kita, kebutuhan bulanan kita, betul ya teman-teman ya. Nah sekarang sore hari ini gimana kalau ada supermarket yang kita pindah belanja nih barang-barang kebutuhan sehari-hari kita gitu ya, dan supermarket ini kita pindahin belanja loh ya, kita tinggal pindahin belanja aja barang-barang sikat gigi, pasta gigi, sampo dan lain sebagainya ini gitu ya, pindahin ke supermarket ini dan saya jamin teman-teman, saya jamin teman-teman kalau pindah belanja ke supermarket ini itu bisa dapat harga yang terjangkau dengan kualitas bagus dan pasti dapat cashback. Pasti dapat cashback. Ini saya jamin teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya teman-teman sekarang gini. Wah, masa iya sih Pak? Itu yang nomor 1 buktinya apa? Ya, harga terjangkau dan kualitasnya bagus. Mari sekarang saya buktikan ya teman-teman gitu ya. Jadi selama ini sebelum saya pribadi ngelihat supermarket ini ya, pindah belanja ke supermarket ini, itu ternyata kita tanpa sadar ya teman-teman ya. Selama ini tuh kita membayar terlalu mahal untuk sebuah produk yang sebetulnya sifatnya lebih merusak gitu ya. Mari kita lihat ya, kita buktikan dulu yang nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor 1 kita buktikan dulu, habis itu nanti yang nomor 2 kita buktikan. Oke ya. Sekarang saya mau pindah dulu layarnya. Oke. Nah, teman-teman, ini saya mau tunjukin yang pertama dulu. Tadi kan kita pakai sikat gigi kan. Nah, ini sikat gigi yang biasa saya beli. Ya, teman-teman tahulah mereknya ya. Gitu ya. Ini yang saya biasa beli di supermarket yang warna merah ya. Ini harusnya mereknya ditutup ya, tapi nggak apa-apa lah biar teman-teman tahu. Nah, saya tuh biasa pakai yang soft, teman-teman. Ya, teman-teman kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini saya biasa pakai yang soft. Ini yang udah bulu sikatnya 0,01. Semoga kelihatan nih. Ya, 0,01 mili. Harusnya yang paling soft ini bagus dong buat gusi ya, teman-teman ya. Ini saya biasa di supermarket, beli di supermarket yang warna merah. Teman-teman bisa lihat ya di ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat di bawah, paling bawah nih. Harganya berapa teman-teman? Kelihatan ya? Harganya sikat gigi yang ini di supermarket biasa itu adalah 16.200. Kelihatan ya yang bawah ini ya? 16.200. Oke ya, teman-teman ya. Nah, mari saya buktikan sesuatu, teman-teman. Ini udah paling soft ya. Nah, anggaplah ini gusi kita. Kita kan pakai paling soft itu supaya untuk melindungi gigi dan gusi kan, teman-teman, dibanding kita pakai yang hard gitu ya, apalagi yang medium. Nah, teman-teman ini tisu, ini bayangkan gusi kita ya, teman. Mari kita gesek ya. Mari kita gosok ya. Ini 25 kali. Mari kita lihat apa yang terjadi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi sama tisunya? Robek. Betul ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman pernah kebayang nggak yang soft aja itu bisa merobek tisu? Makanya nggak heran, orang tuh umur 40 tahun udah mulai gusi berdarah, bahkan ada yang di umur itu ya, gusi berdarah, terus ada yang sariawan, cepat sariawan, ya karena digosoknya sama sikat yang seperti ini. Gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, ini sikat yang biasa kita beli ya di supermarket biasa. Nah, sekarang teman-teman, sekarang saya mau tunjukin sikat gigi yang saya beli di supermarket baru ini. Ya, saya mau tunjukin sikat gigi yang ada di supermarket baru ini. Jadi ini sikat giginya, dan sikat gigi ini teman-teman itu dibuatnya dari nanoteknologi. Ya sikat gigi ini. Jadi ini nggak mungkin ada jamur yang nempel di sini. Teman-teman kalau pakai sikat gigi biasa yang kayak gini ya, nanti nggak berapa lama di bulan tertentu tuh udah mulai hitam-hitam. Betul ya teman-teman ya, karena jamurnya nempel gitu ya. Belum lagi yang di sininya ya, belum lagi yang di bulu sikatnya ya. Kalau di sikat gigi ini, itu nggak mungkin ada terjadi seperti itu. Mari kita buktikan yang tadi ya. Tadi 25 kali udah robek gitu ya. Mari kita buktikan sama yang ini ya. Kita sikat ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini kalau dilanjutin sampai 50 juga nggak mungkin brodol, teman-teman. 26, 27, 28, 29, 30, 31 gitu ya. Sih, teman-teman lihat gitu ya. Yang ini tadi, ini pakai sikat biasa. Ini pakai sikat yang biasa, brodol ya. Teman, brodol itu apa bahasanya ya? Nih, ini yang tadi, yang pertama, robek, teman-teman. Ini yang kedua. Kedua nggak robek sama sekali. Nah, teman-teman tadi masih ingat sikat gigi yang ini? Sikat yang gigi yang ini saya beli berapa? Saya beli 16.200. Masih ingat ya? 16.200. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Kalau sikat gigi yang ini, yang tadi kita udah gosok, nggak brodol tadi ya, nggak membuat apa namanya tisu itu robek. Kira-kira kalau sikat ini saya jual dengan harga yang sama, 16.200 murah nggak? Coba chat di fitur chat. Kira-kira kalau ini harganya sama aja nih, 16.200 kira-kira murah nggak? Tanpa merobek gusi kita. Misalnya harganya sama nih, 16.200. Kan kalau yang ini kan 16.200 juga kan. Ini 16.200 tadi teman-teman lihat. Kalau ini yang tadi kita udah coba harganya 16.200 juga, kira-kira murah nggak, teman-teman? Teman-teman tahu ini harganya berapa? Ini harganya cuman 15.700. Lebih murah kan? Teman-teman kebayang gitu ya. Dapat barang yang lebih bagus, harganya lebih murah gitu. Ya. Oke, ini yang pertama ya, teman-teman. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua saya mau tunjukin. Nah, teman-teman ada yang pakai pasta gigi ini nggak? Nih, teman-teman ada yang pakai pasta gigi ini nggak? Ini pasta gigi sejuta umat nih. Ya, betul ya, teman-teman ya. Ya. Nah, sekarang teman-teman saya mau buktikan sesuatu lagi nih. Saya buktikan sesuatu lagi. Lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan bahwa gigi kita itu ada emailnya, ada lapisan pelindungnya. Betul ya, teman-teman? Ini saya mau buktikan sesuatu. Ini adalah aluminium foil. Aluminium foil ini, gitu ya, itu kan ada lapisannya ya, ada lapisan aluminiumnya, gitu ya. Nah, ini mari kita oleskan odol sejuta umat ini ke aluminium foil ini ya, teman-teman ya. Oke. Ya, teman-teman kelihatan ya. Mari kita oleskan ya. Di sini nih. Saya olesin di sini ya, teman-teman ya. Ini sayang kita ketemunya online ya, teman-teman ya. Jadi kalau offline saya membiarkan teman-teman yang melakukannya nih gitu. Nih, saya gosok, teman-teman. Nanti ya kita lihat ya, apa yang terjadi. Yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat tangan saya warnanya apa? Warnanya jadi abu-abu. Tadi kan pasta giginya putih ya, ini jadi abu-abu. Artinya apa? Lapisan aluminiumnya itu terangkat. Teman-teman pernah kebayang nggak? Berapa puluh tahun pakai pasta gigi tersebut. Ini kalau saya elap ya di tisu ya. Nah, teman-teman bisa lihat lapisan aluminiumnya terkikis. Teman-teman kebayang puluhan tahun digosok pakai sikat yang kayak gini, terus pasta giginya kayak gini. Makanya nggak heran orang umur 40 tahun biasanya udah mulai gigi ngilu lah, gigi sensitif lah gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Makanya tadi saya bilang kita tuh membayar taruh mahal untuk sesuatu yang merusak diri kita gitu. Nah, sekarang saya mau pakai, saya tunjukkan pasta gigi dari supermarket ini, teman-teman. Pasta giginya ada propolisnya lagi gitu ya. Saya mau buka ya, nih, biar tidak ada dusta di antara kita. Semoga nanti kita bisa ketemu ya hari Sabtu ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Putih ya, gitu ya. Mari kita oleskan di tempat yang sama nih. Sini ya, bukan tempat yang sama, di sini ya, teman-teman ya. Ini saya oles dengan tekanan yang sama. Tuh. Lebih putih ya, teman-teman ya. Lebih putih ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat ini. Saya mau oleskan ke tisu lagi satunya ya. Di sini, yang pasta gigi dari supermarket ini, teman-teman bisa lihat warnanya tetap putih. Tidak mengangkat email gigi kita. Ini dibandingin yang tadi. Ini yang pertama, abu-abu ya. Email gigi kita bisa keangkat. Yang ini yang tadi, putih. Gitu. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya. Dari dua ini aja deh. Dari dua ini. Teman-teman masih mau pakai sikat gigi biasa atau pindah ke sikat gigi dari supermarket ini? Mending pindah ya, udah harganya lebih murah, dapat lebih bagus, dapat barang lebih bagus ya, mending pindah. Betul ya, teman-teman ya. Tadi mau yang pasta gigi ini, ya, pasta gigi ini, emailnya ke angkat tadi, atau pindah ke pasta gigi dari supermarket ini. Yang mending pindah juga, harganya juga lebih murah, teman-teman, gitu ya. Nah,
Itu baru 2, teman-teman ya. Baru 2 yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman gitu ya. Nah, sekarang itu untuk membuktikan yang pertama tadi gitu ya. Nah, nanti habis ini saya tunjukin yang lain-lain lagi ya, produk-produk lagi yang lainnya ya, teman-teman ya. Jadi ini kita udah terbukti ya, teman-teman ya. Yang nomor 1 tadi itu ya. Yang nomor 1 kita udah kebukti ya bahwa produk dari supermarket ini itu kita bisa dapat barang yang lebih murah, barang dengan harga terjangkau dengan kualitas tinggi. Wah, asik banget kan? Oh, selama ini kita bayar lebih mahal dengan kualitas yang bisa merusak diri kita aja kita mau, apalagi ada yang kedua nih. Kita dapat barang lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, kita bisa dapat cashback lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita bisa dapat cashback ya, gitu kan? Asik banget ini sebetulnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngitung-ngitung tuh ya, bahwa 1 bulan tuh kita keperluannya 3 juta per bulan. Betul ya teman-teman ya, untuk yang atas tadi nih gitu ya, sikat gigi, pasta gigi, vitamin dan lain sebagainya itu kebutuhan satu keluarga itu 3 juta per bulan. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya teman-teman belanja ke supermarket, ke minimarket, pada saat teman-teman mau bayar di kasir, kira-kira ditanya apa sama kasirnya? Pasti ditanya gini, ada membernya kakak? Betul ya teman-teman ya, gitu kan? Ada membernya kakak? Gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar di supermarket zaman sekarang gitu. Kenapa? Karena mereka pengen punya database ya, untuk database member mereka gitu kan, supaya nanti kita dapat poinnya ditukar Indomie, Indomie atau piring cantik gitu kan. Nah, paling mentok-mentok kayak gitu. Nah, di supermarket ini juga sama teman-teman. Nanti pada saat teman-teman mau belanja, pada saat mau check out, supermarket ini supermarket online ya teman-teman ya, nggak ada bentuk fisiknya gitu seperti minimarket yang beredar itu. Nggak, ini supermarketnya online. Teman-teman tinggal order aja via aplikasi nanti gitu ya. Nah, begitu nanti supermarket teman-teman belanja, pada saat mau check out, nanti ditanya sama aplikasinya, ada membernya kakak gitu. Gampangannya begitu. Nah, tujuannya supaya apa? Nanti pada saat teman-teman kumpulin poin, teman-teman bisa dapat cashback. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana sekali. Kurang lebih ya teman-teman, untuk mempermudah perhitungan, kalau teman-teman belanja 3 juta gitu ya, itu kurang lebih teman-teman dapat 100.000 poin. Kurang lebih ya. 3 juta itu kurang lebih 100.000 poin. Gitu ya. Nah, ini saya garansi teman-teman. Saya garansi. Kalau nanti teman-teman belanja, ini kan cuma belanja nih, mindahin belanja loh setiap bulan gitu ya. Begitu nanti teman-teman mengumpulkan akumulasi poinnya 900.000 poin, teman-teman dapat cashback besarnya adalah 850.000. Asik banget kan? Ya kan? Selama ini kita belanja nggak pernah dapat cashback, ini kita belanja dapat barang harga bagus, kualitas bagus, bisa dapat cashback dengan cuma ngumpulin poin begini, teman-teman. Mantap ya? Nah, caranya gimana? Caranya sederhana sekali, teman-teman. Nanti teman-teman belanja, install aplikasi aja. Install aplikasi dari supermarket ini gratis, tapi nanti cara nginstalnya tunggu yang mengundang Anda ya, memandunya ya, teman-teman ya. Ini gratis kok menginstalnya. Tapi sekali lagi, hubungi orang yang mengundang Anda bagaimana cara menginstalnya. Ya. Nah, nanti teman-teman, kan setiap bulan tadi teman-teman punya kebutuhan 3 juta. Tinggal pindahin aja ke sini. Gitu ya. Nah, bulan pertama, kedua, ketiga, itu teman-teman belanja 3 juta atau setara dengan 100.000 poin. 100.000 poin, 100.000 poin, 100.000 poin. Berarti bulan ketiga teman-teman akumulasinya ada 300.000 poin. Betul ya teman-teman ya? Pak, itu wajib setiap bulan 100.000 poin. Oh enggak, ini contoh aja. Kalau teman-teman setiap bulan belanjanya cuma ngabisin 50.000 poin juga nggak apa-apa. Ya masa kayak mau belanja ke minimarket itu, kalau kamu nggak belanja 3 juta nggak boleh gitu. Ya enggak, terserah. Ini belanjanya juga terserah ya teman-teman ya, nggak ada target gitu, nggak ada. Wong ini supermarket teman-teman. Selayaknya supermarket pada umumnya ya teman-teman ya. Nah, begitu nanti teman-teman di aplikasinya teman-teman udah 300.000 poin, teman-teman nanti belanjanya pakai buat member baru lagi ya. Misalnya member kedua atas nama kakak atau adik gitu. Tapi berdasarkan referensinya teman-teman. Nah, jadi setelah 300.000 poin, teman-teman pindahin belanjanya ke buat aplikasi, install aplikasi atas nama kakak atau adik. Nah, bulan keempat, 5, 6 belanjanya di situ. Total misalnya bulan keempat belanja 100.000 poin, 5 100.000 poin, 6 100.000 poin, berarti bulan ke-6 300.000 poin di aplikasi tersebut ya, di membernya kakak atau adik gitu. Gitu ya. Nah, begitu udah 300.000 poin, nanti pakai atas nama orang tua, buatin member lagi. Nah, bulan ke-7 8 9 dia belanja 100.000 poin, 100.000 poin, 100.000 poin, nanti terakumulasi 300.000 poin. Nah, pada saat nanti bentuknya seperti ini teman-teman, teman-teman mendapatkan cashback 850.000. Asik ya? Berarti teman-teman, ini cuma mindahin belanja loh. Cuma mindahin belanja, cashback pertama teman-teman dapat bulan ke-9.
Bulan ke-9 teman-teman dapat cashback 850.000. Yang selama puluhan tahun kita belanja nggak pernah dapat cashback ya teman-teman. Nah, asik ya. Ini kan makanya saya tadi bilang garansi gitu ya. Nah, sekarang teman-teman. Berarti kalau cashback pertama dapat 9 bulan, cashback kedua harusnya dapat 9 bulan juga dong, gitu ya. Ternyata enggak. Cashback kedua teman-teman bisa dapat enggak 9 bulan, tapi cukup 6 bulan udah bisa dapat cashback kedua. Kok bisa? Karena nanti bulan ke-10, 11, 12 gitu ya, itu teman-teman nggak perlu belanja pakai membernya teman-teman lagi. Belanjain lagi aja pakai membernya atas nama adik lagi gitu. Jadi 10, 11, 12 atas namain kakak atau adik. Nanti bulan ke-13, 14, 15 atas nama orang tua lagi. Begitu nyampe 300.000, teman-teman dapat cashback 850.000 lagi dari pindah belanja doang, gitu ya. Asik ya, teman-teman ya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan berarti setahun 2 kali loh teman-teman bisa dapat cashback 850.000. Enggak kan? Yang selama puluhan tahun nggak pernah dapat cashback loh. Ini setahun udah bisa dapat 2 kali cashback dari cuman mindahin belanja barang-barang yang kita butuh setiap bulannya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman. Kira-kira mau nggak kalau misalnya setahun itu dapat cashback-nya 52 kali? Wah, jadi seminggu sekali. Wah, mau, kata Om Reza langsung mau. Mau, cuman pindah belanja ya, gitu ya. Ya. Jadi seminggu sekali dapat cashback 850.000. Cuman mindahin belanja barang yang kita butuh, gitu ya. Mau ya? Gimana kalau setahun 360 kali dapat cashback atau tiap hari dapat cashback 850.000? Mau nggak? Makin mau biasanya ya. Wah, makin mau malah gitu ya. Wah, gitu ya. Om Reza bilang wah gitu. Oke. Nah, sebelumnya saya mau apa namanya kasih tahu dulu nih. Supermarketnya siapa sih, Pak? Gitu ya. Nah, supermarketnya ini lagi viral banget gitu ya. Supermarket ini dari Korea dan ini supermarket online global, teman-teman. Namanya adalah Atomy. Oh, Atomy saya udah pernah tahu, Pak. Tapi kok kayaknya konsepnya berbeda nih gitu yang diceritain gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Saya mau ceritain versi kita. Karena memang seperti inilah harusnya Atomy itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, yuk kita bahas ya. Gimana kok bisa tuh cuman pindah belanja setahun bisa dapat cashback tiap hari. Yuk, mari kita lihat bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau tunjukin ya, ini vitamin C-nya. Bagaimana sih cara membuktikan vitamin C itu ada? Caranya sederhana, secara ilmiah, iodin dicampurkan ke H2O, dicampurkan ke air. Iodin kalau dicampurkan ke air itu pasti jadi butek, betul ya? Mungkin ini Anda pernah lihat lah di demo vitamin C yang lain. Tapi saya mau lihatkan kepada teman-teman sesuatu yang berbeda dari vitamin C-nya Atomy ini, ya. Ini saya tuangin dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya buteknya ya. Ini saya tuangin. Ini kalau kita ketemu offline, teman-teman bisa lihat deh, gitu ya. Teman-teman yang lakuin sendiri. Oke ya, butek ya. Nah, ini teman-teman, saya sobek ya. Ini vitamin C-nya. Ini saya sobek. Saya cukup sobek. Saya sobek sesuai dengan cut-nya di sini. Nih. Wah, mungkin teman-teman akan berpikir, wah, segini dicampurin semua ya, Pak? Wah, nggak perlu. Saya cuman mau menyampurkan vitamin C ini segini, teman-teman. Ini ada tutupnya kan, kecil banget ya. Ya, saya mau tuangkan ini ke sini. Ya, saya mau tuangkan ini ke sini. Tuh, sedikit banget kan? Ini sisanya masih banyak nih. Ya, oke ya. Ini teman-teman. Setutupnya gini doang, yang sekecil ini, saya tuangkan ke sini. Saya tuangkan ke sini. Teman-teman lihat ya, ini masih butak ya. Nih, ini bukan sulap, bukan sihir. Teman-teman bisa lihat, 1, 2, 3. Tuh. Putih. Cuman sepucuknya. Apa yang berbeda dari vitamin C yang lain? Jadi vitamin C-nya Atomy ini, teman-teman, itu vitamin C aktif. Ini vitamin C-nya ada di sini ya. Selama vitamin C aktif, teman-teman, selama vitamin C-nya aktif, ini kalau dituangin lagi ya, tuh saya tuangin lagi iodinnya, saya tuangin lagi nih, tuh butek lagi ya, teman-teman ya. Selama vitamin C-nya aktif, teman-teman bisa lihat nih. Selama vitamin C-nya masih ada di situ, masih aktif, dia akan menjernihkan lagi. Itu keren ya, teman-teman. Ini kalau kita tetesin lagi, masih hayo aja. Ya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Satu vitamin C ini setara dengan 1 kilo jeruk. Ayo sekarang, 1 kilo jeruk harganya berapa? 1 kilo jeruk sekarang harganya berapa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? 1 kilo jeruk harganya berapa? Biasanya emak-emak nih tahu nih. 1 kilo jeruk.
1 kilo jeruk ada yang tahu nggak harganya? Kalau di sini sih, ya saya bukaan aja ya gitu ya. Kalau di sini itu 1 kilo jeruk itu sekitar, oh ada yang 10.000 gitu ya. 10.000 ya, oke, thank you Bro Erwin, 10.000 gitu ya. Nah di Cilegon ini kisaran 15.000 sampai 20.000 1 kilo jeruk. Anggaplah 15.000 ya, anggaplah 15.000 1 kilo jeruk. Kan satu saset ini setara dengan 1 kilo jeruk. Teman-teman kalau mau beli 1 kilo jeruk, kasih duit ke abangnya 15.000 ya. Duit 15.000 itu kasih ke saya, gitu ya. Saya kasih ini 5 biji, teman-teman. Satu sasetnya cuma 3.000. 3.000, teman-teman. Satu sasetnya. Dan ini nggak cuma vitamin C, ada viskolagennya. Dan ada 7 warna buah warna lainnya. Gila kan? Murah banget kan? Teman-teman ya. Dan ini minumnya juga enak banget ya. Ini tinggal teman-teman bisa bawa ke saku gitu ya. Segini cuma 3.000, ada viskolagennya. Ya ini teman-teman bisa minum aja. Rasanya enak. Kayak apa ya? Kayak mangga lah. Kayak jeruk. Makanya kalau kita ketemu offline, wah teman-teman bakal seru banget lah. Seru banget ya. Jadi teman-teman udah lihat. Barang-barangnya itu murah, kualitasnya oke banget. Murah, kualitasnya oke banget. Cashback-nya mantep banget, teman-teman. Gitu ya. Ada berapa barangnya? Ada 3 barang yang sangat menarik banget, dan ini kesaksiannya bisa cepat banget, teman-teman. Barang yang pertama namanya Hemohim. Ini produk pertama namanya Hemohim. Ini kerjanya di darah gitu ya. Kan singkat cerita tuh tubuh kita tuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Asal ada sesuatu yang namanya NK cell. NK cell kita tuh aktif. Cuman sayangnya NK cell kita tuh banyak yang mati suri lah. Nah, Hemohim ini bisa mengaktifkan NK cell kita supaya nanti kalau virus masuk itu dia yang ngelawan gitu. Kan konsepnya begitu ya. Sama ada satu lagi namanya pomegranate. Pomegranate ini dari buah delima. Jadi ini ekstrak dari 26 buah delima, teman-teman, gitu ya. Jadi satu buah delima aja itu harganya 30.000. Ini ekstrak 26 ya. 26 berarti hampir 1 juta ya, 1 juta lebih gitu ya. Sama satu lagi ini, teman-teman, ada namanya sinergi ampul. Ya. Kalau teman-teman bisa kita ketemu offline, kita bisa teman-teman bisa ngerasain lah gitu ya. Tapi saya mau tunjukin sesuatu ya, buktinya teman-teman ya. Bentar ya. Saya mau tunjukin buktinya. Ini istri saya aja lah sendiri ya, teman-teman ya. Ini istri saya. Ini istri saya minum, ini baru minum pome sama pakai sinergi ampul. Sinergi ampul ini isinya ada 4 serum, 4 botol kecil begitu ya, teman-teman gitu. Itu pemakaian buat 1 bulan. Buat teman-teman yang pengen rasain cepet ya kedahsyatan produk Atomy, coba deh 3 produk ini, 3 barang ini gitu ya. Hemohim, sinergi ampul sama pomegranate gitu ya. Ini yang pertama, ini istri saya sendiri. Buat teman-teman yang suami gitu ya, punya istri, kasih buat istrinya. Ini yang pertama, teman-teman bisa lihat ya, bedanya ya. Ya, yang sebelah sini itu before-nya, mohon maaf gitu ya. Itu kan terlihat kusam gitu ya. Begitu pakai sinergi ampul, pome, hemohim, wah kinclong banget. 1 minggu nih, Pak. Ini seminggu. Ini sama, istri saya itu juga seminggu sampai 10 hari. Itu udah kerasa banget bedanya, teman-teman. Ini satu lagi ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Rata-rata hasilnya begitu ya, kinclong. Terus kalau teman-teman lihat ini bukan kosmetik ya, tapi kalau teman-teman lihat, perhatikan kulitnya itu kenyal, sehat gitu. Lembab gitu. Wah, ini gila banget. Teman-teman perlu coba memang. Jadi kalau ditanya gimana sih cara jalanin Atomy, gampang. Pakai barangnya, begitu teman-teman udah ngerasain barangnya, ini udah nampol sendiri nih ya. Udah nampol sendiri, udah bisa cerita gitu ya. Orang pasti akan nanya, lu pakai apa sih gitu? Kamu pakai apa sih gitu? Karena memang produknya itu benar-benar berkhasiat nyata ya, teman-teman. Dan terima kasih juga teman-teman atas kehadirannya. Setelah acara ini silakan hubungi orang yang mengundang teman-teman gitu ya. Bagaimana cara nginstal aplikasinya gitu ya. Silakan hubungi mereka supaya nanti teman-teman dipandu, dan pastikan teman-teman pindah belanja ya ke Atomy gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat sore. Terima kasih.